Perkuat hubungan kami dengan kedutaan besar, karena DPR ini fraksi Nasdem sudah beberapa kali ikut hadir juga di sidang-sidang AIPA, ya, ITTF, ASEAN, kemudian di IPU, ya, dan Jepang sebagai mitra kita juga mereka mengirimkan delegasi gitu, sering berkontribusi gitu. Selain itu kita menjelaskan bahwa Nasdem mendapatkan perolehan suara yang baik pada pemilu 2019 ini, dan sebagai pendukung presiden juga kami sampaikan juga Nasdem tidak memungut mahar politik atau uang saksi, dan sudah kita jelaskan bahwa partai di Indonesia. Kemudian dikaitkan dengan investasi, tadi dijelaskan investasi Jepang di Indonesia sudah berjalan puluhan tahun, bahkan hampir 50 tahun ya, cukup bagus. Tapi ada kendala-kendala yang harus diperbaiki dalam segi investasi ini. Pertama harus ada take holidays, stimulus, kemudian juga peringkat investasi kita di mata mereka agak menurun katanya. Kalau dulu kan bisa nomor 1, sekarang bisa kalah dengan India penilaian dari agen seperti itu. Yang berikutnya tidak kalah penting adalah masalah hubungan Jepang dan Korea Selatan ini. Sekarang kan mereka ada perselisihan yang mana ada pembatasan ekspor high teknologi bahan semikonduktor untuk perusahaan-perusahaan Korea di Seoul itu untuk membuat. Nah, ini ada pembatasan dari pemerintah Jepang. Tapi katanya ada pembatasan aja, bukan karena tidak diekspor. Tetap dilakukan. Cuman ada pembatasan. Kalau dulu kan los saja bebas, sekarang harus ada izin lagi, harus mengajukan izin kalau ekspor. Nah, ini yang tidak diterima oleh Korea Selatan. Jadi dua ini berselisih paham. Nah, kami fraksi Nasdem tentunya melihat ini sebagai satu hal yang harus diperbaiki. Nah, kita kan dengan Korea Selatan sahabat, dengan Jepang pun demikian. Jangan sampai implikasinya kalau sampai terjadi begini bisa berimplikasi ke Indonesia. Apakah itu ada pengaruhnya karena perang dagang antara Amerika dan Cina gitu, Pak? Enggak, itu nggak ada pengaruhnya. Itu antar dua negara aja. Dua negara aja ya. Lalu untuk posisi Indonesia sendiri di antara Jepang dan Korea yang sedang berselisih ini gimana? Kalau kita nggak ada posisi Indonesia, kan barang produk mereka langsung ke Indonesia, bukan melalui Korea Selatan. Cuman dari Korea Selatan mengolah chip segala itu, produk itu harus dikirim ke Korea, baru diolah di sana, kemudian diekspor ke Indonesia. Ini berarti kan ada pengaruh nanti dari itu. Nah, kalau posisi kita sebagai bebas aktif ya, sistem luar negeri kita bebas aktif, kita tetap yakin bahwa dua negara ini harus bisa berdamai gitu. Jangan sampai terjadi hal-hal, karena Indonesia harus terlibat aktif dalam penanganan persoalan-persoalan di kawasan, terutama antara dua negara. Korea Selatan dengan Korea Utara sudah kita mediasi. Waktu itu kan pemerintah Indonesia sudah bagus, presiden sudah mediasi memutus pejabat-pejabat ke Korea Utara, dan ini ada lagi konflik baru antara dua negara, bukan dengan Korea Utara tapi dengan Jepang. Itu kami Partai Nasdem ingin supaya hubungan yang sudah terjalin itu jangan akibat ini bisa terpengaruh. Nah, kira-kira timingnya untuk biar suasana itu kembali cair itu kapan, Pak? Misalnya kan otomatis harus ada kerjasama antara parlemen dengan kementerian misalnya kan. Betul. Nah, mungkin ada misalnya pertemuan atau kegiatan apa gitu yang dimana melibatkan kedua negara di Indonesia, misalnya kegiatannya di Bali atau di Jakarta. Kira-kira ada nggak langkah upaya seperti itu? Timingnya kira-kira kapan gitu, Pak? Saya coba menyampaikan ke pimpinan fraksi dulu bagaimana tindak lanjut dari pertemuan kami ini. Ya, memang ada usulan fraksi, ada rapat rutin lagi untuk membahas ini, ya kita laksanakan gitu. Iya, karena kalau soal-soal begini kan bukan hanya parlemen aja yang harus terlibat. Pejabat juga terlibat. Betul. Ya. Mempersatukan orang yang berkonflik ini tidak gampang gitu. Betul. Presiden atau Pak Pres pun harus ada di lokasi itu gitu kan. Terima kasih Pak Hamdin. Terima kasih.